Baik, shalom. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang variabel kompleks atau bilangan kompleks. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas tentang fungsi kompleks, tapi lebih mendalam sebabnya adalah akar-akar bilangan kompleks. Kali ini kita akan bahas di halaman 28. Soal nomor 3. Soal nomor 3 bagian A. Bagian A, akar-akar bilangan kompleks. Di sini kita tentukan D punya letak pada koordinat persegi panjang, kemudian akar-akar utamanya yang mana, seperti itu principal root. Kemudian nanti setiap titik yang kita mendapatkan pada akar-akar bilangan kompleks akan nilai n, kita gambarkan pada bilangan kompleks akan berbentuk poligon beraturan. Seperti itu. Buku yang digunakan itu buku ini, variabel kompleks, punyanya James Brown dan Ray Churchill, karena buku yang saya pakai waktu masih kuliah. Nah, tadi soalnya adalah set sama dengan min 1 pangkat 1/3. Nah, atau bisa kita tulis soalnya itu sintak nomor 3, akar bilangan kompleks. Dari soal ini diketahui bahwa bilangan kompleks itu berbentuk set sama dengan A ditambah BI, atau set itu sama dengan X ditambah YI. Dari soal ini kita ketahui bahwa set itu sama dengan min 1 ditambah 0i. Nah, 0i atau set itu sama dengan min 1 ditambah set sama dengan min 1 saja. Nah, kemudian diketahui juga nilai n nya itu sama dengan 3, berarti k nya itu sama dengan 0, 1, 2, karena nilai k nya itu berjalan sama dengan n dikurang 1, atau n sama dengan ini 3 dikurang 1 sama dengan 2, sehingga diperoleh itu tuh 0, 1, 2. Kemudian kita tentukan bilangan kompleks pada koordinat persegi panjang. Bilangan kompleks yang kita sudah ketahui ini, pada bilangan kompleks terletak di mana, ini adalah sumbu y, ini adalah sumbu x, atau di sini biasa ditulis real dari set itu sama dengan x, imajiner dari set itu sama dengan y. Min 1 kan berarti dari sebelah kiri, min 1. Min 1 tetanya berapa? Tetanya di 180 derajat kan, mulai dari sini. Nah, iya kan, mulai dari 0, tetanya 0, sini 180 derajat, atau sama dengan pi, teta sama dengan pi. Karena nilai tetanya itu nih, pada buku yang tadi itu memberikan penjelasan nilai tetanya itu lebih kecil dari min pi, lebih besar atau sama dengan min pi. Ini lebih kecil ya. Nah, kemudian kita sudah tentukan nilai theta. Sekarang tentukan jari-jarinya. Jari-jari 1 ini berapa? Jarinya berapa? Kita tahu sini adalah R0 sama dengan set mutlak set sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, mutlak set jari-jari kan. Nah, selanjutnya di sini adalah min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar dari 1 ditambah 0 sama dengan akar 1 sama dengan 1 sama dengan 1. Nah, kemudian dari semua yang sudah diketahui sana, diketahui akar-akar bilangan kompleks itu rumus adalah CK sama dengan n akar R0 eksponen I
theta per N ditambah 2 pi per N. Nah, ini rumusnya. Kita mulai dari C0. K-nya mulai dari 0. Berarti sini N-nya 3. R0-nya berapa? 1. Eksponen I tetanya berapa? Pi per N-nya berapa? 3. Tambah 2. K-nya berapa? 0. Pi per N-nya berapa? 3. Kemudian ini nilainya 1. Ini eksponen I pi per 3 ditambah 2 kali 0, ini 0 per 3, ya kan? 1 eksponen I ini menjadi pi per 3, atau kita dapat menuliskannya menjadi eksponen I pi per 3 atau E pi per 3I atau cos pi per 3 tambah I sin pi per 3, ya kan? Kemudian kalau cos pi per 3 itu adalah cos 60 sama dengan 1 per 2 ditambah sin pi per 3 itu 1 per 2 akar 3. Ingat, terus ini dikali I. Nanti teman-teman lihat pada tabel istimewa, atau kita tulis dalam bentuk X, Y, berarti C0 itu 1 per 2, 1 per 3, 1 per 2 akar 3I. Nah, lanjut lagi untuk nilai, sini kasih batas nilai C1 sama dengan 3, 1 untuk R0 nya eksponen I tetanya berapa? Pi per N nya berapa? 3 ditambah 2 K nya berapa? Sini 1 pi per N nya berapa? 3 sama dengan sini 1, sini eksponensial I pi per 3 ditambah 2 pi per 3, ya kan? Kemudian di sini 1 eksponensial I ini menjadi 3 pi per 3 menjadi 1 eksponensial I 3 bagi 3 tinggal pi, atau teman-teman tulis menjadi 1 cos, ini bisa tulis menjadi seperti pi. Teman-teman tidak tulis seperti ini juga tidak apa-apa. Cos pi ditambah sin I nya di sini ya, sin pi sama dengan cos 180 itu min 1 ditambah sin ini menjadi sin 180 0, atau sama dengan min 1 ditambah I 0. Ini adalah C1 itu sama dengan min 1, atau C1 dalam X, Y itu adalah min 1, 0. Ini sudah nilai C0, C1, sekarang C2 karena K-nya adalah 0, 1, 2. C2 di sini itu sama dengan 3, 1 eksponensial I pi per 3 ditambah 2 dikalikannya 2 pi per N nya 3, ya kan? Kemudian ini menjadi 1 eksponensial I ini menjadi pi per 3 ditambah 4 pi per 3 sama dengan 1 eksponensial I menjadi 5 pi per 3 ini menjadi 1 5 pi per 3 I, atau sama dengan 1 cos 5 pi per 3 ditambah I sin 5 pi per 3 sama dengan 1 cos 5 per 3 ini cos 300, atau teman-teman itu terbaliknya dari sini. Nah, berarti sini adalah min 1 per 2 min
1/2 akar 3 I. Ini adalah C2 atau C2 kita tulis dalam koordinat polar, berarti sama dengan min 1/2, min 1/2 akar 3. Jadi itu dan nilainya C1, C2, dan C3. Sekarang kita menyatakan dia dalam, nah sekarang sudah dapat C0, C1, C2. Mana akar utamanya? Akar utamanya adalah C0, itu adalah akar utama. Kemudian kita dapat bahwa C0 itu 1/2 akar 3I. C1 itu min 1,0. C2 itu min 1/2, min 1/2 akar 3. Nah, kita menggambarkan dia dalam bidang kompleks. Dalam bidang kompleks ya, tadi itu dibilang koordinat persegi panjang. Koordinat persegi panjang itu untuk menentukan nilainya theta, ini x, ini y. Karena nanti teman-teman pelajari ketika kalau dia itu bukan pangkat 1/2, itu bukan akar ulang kompleks, tapi pangkat bulat, berarti teman-teman hanya menentukan itu koordinat persegi panjangnya. Dari sini teman-teman lihat bahwa kalau kita garis ini kan x, posisi ini kan x, ini posisi y, berarti x nya sini 1/2, ya kan. Kemudian teman-teman, sini bukan, di sini 1/2 ya, itu dia salah sini, 1/2 positif, 1/2. Kemudian sini adalah 1/2 akar 3. Terus tiba sini adalah min 1/2 akar 3, di sini tuh min 1. Ini adalah I, berarti sini ya, sini titik-titiknya, sini lurus. Nah, sini kemudian hubungkan truk. Ini adalah C0, ini adalah C1, ini adalah C2. Jadi kalau ketika nilai n nya itu 3, maka teman-teman pasti akan memiliki titik 1, 2, titiknya itu 3. Jika n nya itu 4, maka teman-teman pasti akan memiliki 4 titik, seperti itu. Nah, di sini jari-jarinya untuk ke sini itu semua ke sini nih. Jari-jarinya untuk semua ke sini tuh, ingat, jari-jarinya semua tuh satu, dan dia punya theta yang ini nih. Theta yang ini namanya, misalnya sini theta 1, kemudian sini theta, ini theta 1, ini theta 2, theta 3. Itu theta 1 sama dengan theta 2 sama dengan theta 3 itu sama dengan 2pi per n, atau sama dengan 2pi per 3. Jadi dia punya jarak dari sini, ini tetanya, dia punya sudut ini 2pi per 3, sini 2pi per 3, di sini juga 2pi per 3. Jadi dia beraturan seperti begitu. Nah, tapi karena semua ini tuh dihasilkan dari bentuk jari, kalau kita tulis itu cos plus i sin theta, maka ini dapat dikatakan bahwa itu tinggal pada lingkaran satuan. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek di buku kompleks. Ingat ya, kalau n nya itu 3, dia 3, kalau n nya 4, dia 4, kalau n nya 5, begitu dan seterusnya. Walaupun soalnya bagaimanapun
rumitnya tetap kembali mendapatkan ini. Sekian dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh masukkan di kolom komentar supaya saya rajin untuk buat video tentang bilangan kompleks mata kuliah favorit. See you.